Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pemirsa, saya ingin ke Pak Herman langsung. Pak Herman, ini kan kritik ini ada di masa uji coba yang tadinya akan dioperasionalkan 18 Agustus, jadi akhirnya katanya mundur ke 30 Agustus, tapi itu pun subject to change begitu kan, karena Presiden mengatakan keutamaan. Pengawasannya selama ini bagaimana, Pak? Ya, dalam rapat-rapat di kami tentu semua persoalan terungkap ya. Dan cepat atau lambat ya masalah itu akan terungkap juga. Maksudnya dari awal sudah ketahuan bahwa ada masalah long span ini? Ya, sejak awal memang ada persoalan. Kalau kita ingat beberapa bulan ke belakang kan pada waktu uji coba terjadi tubrukan juga antara dua LRT itu. Yeah. Dan kalau kita merunut jauh kepada perencanaannya, LRT kan awalnya akan digunakan masinis, terus kemudian dibuat secara otomatis. Dan kalau melihat koordinasi antar instansi pengelola ataupun yang membangun, saya kira ini juga sebetulnya sejak awal ada persoalan. Saya yakin bahwa ini persoalan ini kan dengan persoalan keuangan, persoalan itu miskomunikasi itu antara siapa dengan siapa dalam hal LRT ini, Pak? Ya, yang mengerjakan civil work-nya itu adalah karya-karya. Ya. Dan kemudian untuk penggunaan kereta Inka yang memproduksi. Nah, pada waktu ini diproduksi juga mismatch ya antara membangun infrastruktur civil work dengan keretanya juga kan ada spek yang berbeda. Nah, oleh karenanya ini menurut saya sesuatu yang sangat layak dan kita acungkan jempol lah kalau Pak Kartiko awal-awal uji coba ini menyampaikan bahwa ada persoalan-persoalan. Termasuk kenapa bisa melambat di long span yang belokan di Gatot Subroto ke arah Kuningan. Yang harus tinggal 20 km per jam itu, karena sempit. Dari 80 km per jam yang diperkirakan, saya juga sudah melihat uji coba, itu hanya bisa melewati dengan maksimum kecepatan 28 km per jam. Baik. Artinya bahwa kalau hitung-hitungan kecepatan waktu dan ketepatan waktu ini kan menggunakan otomatis train ya. Jadi ini berjalan tanpa awak gitu. Nah, oleh karenanya ya hitung-hitungan yang tidak konsisten ini juga membahayakan terhadap sistem yang berlaku gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Gigin dulu. Pak Gigin, kalau Anda lihat harusnya semua kebijakan publik itu kan ada tahapan-tahapan ya. Ada mungkin kalau yang saya tahu itu FGD dulu, kemudian ada dengar pendapat, ada perencanaan. Biasanya kritik atau koreksi itu harusnya diadakan dari awal-awal fase. Ini sudah hampir operasional, kemudian ada kritik yang mendasar, walaupun dibantah Pak, oleh perancang relnya dibantah, oleh Kementerian PUPR dibantah, oleh Kementerian Perhubungan juga dibantah. Menurut Anda kelihatannya sekarang solusi yang paling baik seperti apa Pak Gigin? Yang pasti solusi yang paling baik dicari dulu kesalahannya di mana dan siapa yang bertanggung jawab. Karena kesalahan desain itu menunjukkan sebuah persoalan yang sangat serius. Karena artinya tidak hanya redesign yang dibutuhkan, tapi juga rebuild. Ini biayanya jelas sangat mahal. Kalau biaya itu berasal dari kantong pribadinya Pak Jokowi, nggak masalah dikecil-kecilkan. Tapi ini kan uang rakyat. Jadi betul-betul harus dicari supaya rakyat merasa puas dan tidak jadi kesalahan-kesalahan lagi. Karena apa? Kalau yang bertanggung jawab dibiarkan lolos begitu saja, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Kita harus ingat bahwa pembangunan LRT ini sudah molor bertahun-tahun. Anda bisa bayangkan berapa besar kerugian yang diderita oleh masyarakat Indonesia akibat kemoloran ini, yang juga ditambah dengan berkali-kali kenaikan anggaran.
Ini menunjukkan tidak ada sebuah studi yang komprehensif terkait dengan proyek LRT ini. Bayangkan 3-4 kali setahu saya itu terjadi perubahan anggaran dan jumlahnya tidak sedikit, dan ini masih mungkin akan terjadi lagi. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana dia diminta pertanggungjawabannya. Bro, terima kasih Pak Gigen. Bro Noel, ini kan kita sebenarnya di sini mencari solusi. Bukan mau mengkambing hitamkan siapa-siapa. Kalau memang ada kambing ya warnanya hitam, kita harus bilang dia memang hitam begitu. Kalau dalam hal kondisi ini LRT, Anda lihat siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab, lalu memperbaiki apa begitu, Bro Noel? Yang jelas pasti ya, Presiden juga kan berkali-kali menyampaikan. Ya, masukan yang disampaikan Wamen ini kan sebetulnya masukan yang internal ya peruntukannya, agar ini menjadi bahan evaluasi. Internal BUMN tadinya internal BUMN, perbincangan itu. Sebetulnya Pak Menteri BUMN bertanggung jawab juga terhadap proses perjalanan ini, Pak Erick Thohir. Gitu. Presiden kan berkali-kali menyampaikan lah. Ya sudah, kalau seandainya ada problem ya disampaikan. Nah itu kan disampaikan oleh Pak Wamen. Nah, problemnya ini kan orang mulai sensi menghadapi 2024 gitu. Jadi ya selalu dikait-kaitan. Di sisi lain Presiden punya kepentingan agar proyek nasional ini berjalan dengan baik, agar itu menjadi legasi yang baik, bisa dinikmati oleh rakyat. Walaupun tadi disampaikan bahwa ini ada pertanggungjawaban moral untuk rakyat, karena ini kan duit APBN ya, pajak rakyat. Tapi saya yakin sekali bahwa Presiden sangat ingin proyek besar ini bisa dinikmati oleh rakyat secara keseluruhan. Nah persoalan teknis-teknisnya kita nggak mau juga bicara tentang salah A, salah B, tapi ya secara pertanggungjawaban moral itu harus ditanggung oleh Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Baik, kita akan lihat dulu Bapak-Bapak dan pemirsa, ini adalah pernyataan yang diberikan oleh Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmojo lewat ini yang sempat disebutkan di dalam pembicaraan, tapi sebetulnya ada pernyataan berikutnya yang disampaikan kepada kami di Metro TV. Kalau ini ada kata-kata yang saya tidak pantas untuk membacanya sebetulnya, karena ini juga pembicaraan internal sih. Ada pernyataan dari Pak Kartiko beberapa waktu yang lalu kepada kami, kepada saya tepatnya lewat pernyataan pesan singkat. Kalau boleh saya bacakan begini. Kami di Kementerian BUMN menyadari saat ini kita bersama-sama membangun mega proyek seperti LRT, kereta cepat, kilang minyak, dan sebagainya sebagai bagian untuk pembelajaran supaya kita punya kemampuan baru. Jadi wajar kalau ada hal yang perlu dikoreksi. Ini bagian dari review atas yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan dan sudah dioptimalkan untuk bisa beroperasi secara aman dan nyaman. Konteks desain yang saya sebut bukan isu di civil works, tapi bagaimana integrasi prasarana, sarana, dan software yang mengoperasikan trainset secara otomatis. Kami bersama-sama Adikarya, KAI, Inka, LEN, dan Siemens memastikan bahwa LRT akan beroperasi, mengutamakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tambahan informasi bahwa konteks penyampaian isu ini adalah diskusi internal untuk perbaikan kapabilitas manajemen proyek di lingkungan BUMN. Kementerian BUMN bersama Kementerian Perhubungan dan Kemenko Marves bersama-sama mengawal proyek ini supaya berhasil operasi dengan baik di bulan ini, artinya bulan Agustus. Bagaimana Bang Faisal menurut Anda? Ini jelas harusnya pernyataan dari Wamen BUMN, Bang Faisal. Ya, sejauh yang saya tahu ya, Pak Tiko ini kan profesional. Jadi dan dia berkali-kali meyakinkan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mau dengar gitu. Jadi misalnya contohnya Pak, jalan tol Sumatera 2.700 km. Tol Trans Sumatera ya? Trans Sumatera tidak mungkin Pak Tiko katakan maksimal kalau 1.000 km saya akan selesaikan lah gitu keuangannya apa segala macam. Dan itu diikuti Presiden? Oke, diikuti Presiden. Untuk beberapa hal juga diikuti ya, karena memang profesionalism. Jadi apa yang harus dia ingatkan ya dia ingatkan. Feeling saya, tapi kan saya tidak tahu ya, feeling saya proses yang biasa itu tidak mempan.
Jadi banyak sekeliling presiden yang semua bisa kan, menteri yang lain kan mendukung. Proses biasa maksud Bang Faisal adalah menyampaikan langsung ke presiden, kali ini tidak mempan sampai harus disampaikan di pembicaraan itu tadi. Di podcast itu. Saya rasa ya, mengingatkan hati-hati. Ini keselamatan umat manusia nomor satu ini. Kalau yang lain-lain kan tidak terlalu sensitif ya. Dan argumen-argumennya termasuk juga konsekuensinya lebih berat karena kalau tidak dilakukan upaya perbaikan project management yang baik, itu nanti cost of run-nya naik, BUMN yang dia kelola juga yang bermasalah kan. Jadi saya rasa Pak Jokowi patut bersyukur kepada orang yang berani mengingatkan, karena sebagian besar orang memuji-muji saja gitu. Atau bahasa sederhananya asal Bapak senang. Sekarang maksud Bang Faisal ada seperti itu. Pak Herman, kalau melihat operasional yang tadinya rencananya 18 Agustus, mundur 30 Agustus, itu juga mungkin akan bisa berubah lagi. Artinya kan Pak Jokowi dengar ini, walaupun pernyataannya mengatakan jangan suka cari-cari kesalahan. Kalau Anda lihat solusinya apa ya? Karena tadi yang saya katakan itu Pak Herman, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan mengatakan semua ini desainnya bagus loh LRT ini. Bagaimana Pak? Pertama perlu saya sampaikan ya, saya kami berkali-kali rapat terkait dengan LRT dan kereta cepat ini di Komisi 6. Dan perlu saya sampaikan pada forum ini bahwa Pak Kartiko ini tak betul mengawal LRT dan KCJB ini. Tap kenapa? Karena memang saya juga mengeksplor banyak persoalan di dalam perjalanan proyek ini. Ya. Dari mulai tahap perencanaan, kemudian target penyelesaian. Awalnya kan target penyelesaian ini 1 Juni. 1 Juni itu dijamin bahwa dengan cost of run yang diberikan 2,6 triliun kepada LRT dan 4,3 triliun kepada KCJB, ini digaransi bahwa akan beroperasi 1 Juni 2023. Sekarang mundur ke tanggal rencananya 18 Agustus. Tapi mundur lagi. Kemudian mundur lagi kemungkinan di tanggal 20. 20 ya, bukan 30 ya? Ya, tanggal 20 Agustus kemungkinan. Tapi ya kemungkinan ada mundur lagi. Nah, dalam sebuah situasi proyek seperti ini, karena mundur terus berarti ada persoalan. Nah, persoalan ini tentu yang memang harus diurai. Sebetulnya di mana? Kalau tadi kalibrasi untuk karena terjadinya perubahan spesifikasi di dalam membangun kereta maupun penyesuaian terhadap long span Gatot Subroto ke Kuningan, untuk LRT saya kira ya ini harus diselesaikan cepat supaya betul-betul LRT yang menjadi milik bangsa ini ya tadi Bung Nay tidak mangkrak, keinginan proyek strategis ini jalan, bermanfaat untuk masyarakat. Tapi Pak Herman, ini jadi kalau menurut Anda sebagai wakil rakyat, yang benar yang mana nih? Karena kan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, termasuk perancangnya kan sudah banyak di media massa mengatakan tidak ada yang salah loh dengan desain long span yang melengkung itu. Yang benar yang mana nih? Ya kalau tidak ada masalah kan tidak diungkapkan. Dan kalau tidak ada masalah, kecepatan di long span ya tetap konsisten di 80 km per jam. Kalau dari 80 km per jam kemudian turun ke 28 km per jam maksimum, ya berarti kan ada persoalan, ada masalah. Padahal ini kan automatic train gitu ya. Jadi tanpa masinis. Kalau dia tanpa masinis, kemudian ada kecepatan yang berbeda, kan ini bahaya untuk lintasan. Nah oleh karenanya menurut saya apa yang disampaikan Pak Kartiko ini bagus dan supaya ada solusi. Ada solusinya ya ini sangat teknis sekali. Teknis kenapa? Karena menyangkut persoalan dengan spesifikasi keretanya dan kemudian dengan sipil worknya bagaimana menyesuaikan. Bahkan sistem yang harus dibangun sistem elektriknya ini kan harus dikalibrasi ulang gitu. Supaya betul-betul menyesuaikan terhadap kondisi existing saat ini gitu. Baik, keselamatan itu nomor 1 dan itu yang kita pujikan dari sikap pemerintah yang mengundurkan lagi operasional LRT. Tapi masalahnya bukan hanya LRT kelihatannya, kereta cepat Jakarta-Bandung juga masih ada masalah. Masalahnya apa? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.